Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi keempat untuk mata pelajaran perbankan dasar. Nah, eh, pada kesempatan kali ini materi kita yaitu sumber dana bank. Nah, di sini sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Adapun sumber dana bank dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dana yang berasal dari pihak pertama atau modal sendiri. Nah, modal sendiri di sini maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham. Nah, dana sendiri di sini terdiri dari yang pertama setoran dari pemegang saham. Nah, dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada cadangan-cadangan bank. Nah, cadangan-cadangan bank merupakan cadangan-cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham yang disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Nah, di sini laba bank yang belum dibagi maksudnya laba yang belum dibagikan di tahun yang bersangkutan agar dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Kemudian sumber dana yang kedua yaitu dana yang bersumber dari lembaga lainnya atau pihak kedua. Di sini maksudnya ialah dana yang diperoleh dari sumber dana ini digunakan untuk membiayai transaksi tertentu. Nah, dana ini diperoleh dari yang pertama kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia ialah kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Kemudian yang kedua, pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank biasanya diberikan apabila mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing, bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama call money. Kemudian yang ketiga, pinjaman dari bank luar negeri. Pinjaman dari bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Misalnya, pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat, atau negara-negara Eropa. Kemudian yang keempat, surat berharga pasar uang atau yang disingkat dengan SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan surat berharga pasar uang SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Kemudian sumber dana yang ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat adalah sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Nah, pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan asal dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik kepada nasabah. Nah,
Nasabah dana dari masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Di sini terdapat beberapa cek menurut penarikan secara tunai yang menggunakan cek. Sedang jenis cek yang dikeluarkan oleh pemberi cek terdiri dari yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama yaitu cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis di dalam cek tersebut. Kemudian yang kedua ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk yaitu cek yang dapat diungkapkan oleh si pembawa cek, tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Kemudian yang ketiga ada cek silang. Cek silang yaitu cek yang sengaja diberi 2 tanda silang di pojok kiri atas. Artinya fungsi cek berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Kemudian yang keempat ada cek mundur. Cek mundur yaitu cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal pencairan. Bermaksud mencairkan selembar cek dan di dalam cek tersebut tertulis pada tanggal 5 Mei 2002. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dan si penerima cek. Misalnya, karena belum memiliki dana pada saat itu. Kemudian cek kosong. Nah, cek kosong yaitu cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Jika mengeluarkan cek kosong 3 kali, nasabah akan masuk daftar hitam atau blacklist yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang kemudian disebarkan ke seluruh perbankan sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Kemudian simpanan tabungan atau saving deposito. Simpanan tabungan di sini maksudnya ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan si penabung, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang ketiga, simpanan deposito atau time deposito. Nah, simpanan deposito di sini maksudnya ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Nah, itulah tadi tiga sumber dana yang ada pada bank. Nah, kemudian tugas Anda ialah mengamati video ini dan catat di buku catatan. Saya rasa terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.